Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ibu-ibu jemaah yang berbahagia yang saya hormati, kembali kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala sampai pada sore yang berbahagia ini. Kita masih Allah berikan rahmat dan nikmat. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang pandai meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 2 minggu lagi atau tepatnya 16 hari lagi kita akan meninggalkan bulan Sya'ban ini. Kemudian kita akan masuk ke bulan Ramadan, bulan yang mana ditunggu-tunggu datangnya oleh semua orang Muslim di dunia ini. Ibu yang berbahagia, tidak cuma kita yang dimulim, tapi umat Islam di dunia ini menunggu datangnya Ramadan, karena banyak sekali manfaat kebaikan yang Allah sediakan di sana. Jadi makanya salah satu keberkatan Ramadan itu adalah di mana Nabi mengatakan orang yang gembira saja hatinya, senang saja hatinya terhadap masuknya Ramadan, maka Allah sudah ampunkan dosa orang. Man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran. Siapa saja orang yang gembira, yang senang, apalagi bahasanya, yang suka dia dengan Ramadan akan masuk ini, maka sudah Allah ampunkan dosanya dan jasanya diharamkan oleh Allah disentuh api neraka. Ini baru senang kita akan masuk. Coba yang ini. Begitu hebat Ramadan, senang saja orang dengan dia, maka sudah Allah ampunkan dosa kita. Jadi ada doa yang ada dalam hadis Nabi, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada doa kita, ya Allah, berkatilah kami di Sya'ban ini ya Allah, dan sampaikanlah kami ke Ramadan. Doa selalu. Jadi kita doa itu hanya sampai Ramadan kita. Allah sampaikan usia kita di Ramadan, itu doa kita. Ramadan. Jadi makanya orang beriman itu kena panggil. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman,
diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan Allah terhadap orang-orang dulu. Jadi puasa tidak cuma awak di dulu lepas orang madu-madu. Tata caranya beda. Lepas orang. Tentu kita ingin sempurna nanti yang didapat oleh kita di Ramadan. Apa jalannya? Kata ulama, sekurang-kurangnya nilai kita persiapkan. Yang pertama, sebelum datang Ramadan, persiapkan namanya persiapan ruhiyah. Ruhiyah, roh atau ruhiyah. Apa itu Ustaz? Persiapan ruhiyah itu maknanya persiapan hati, persiapan batin. Bagaimana kita hendaknya ibu mulai hari ini menata hati. Hati itu apa? Ada dua penyakit itu dah tiba. Ada nama sifat mazmumah, ada sifat mahmudah. Persiapkan hati maknanya sebelum masuk Ramadan, maka tata hatiku dengan sifat-sifat mahmudah. Dibuangkan di hati aku sifat-sifat mazmumah. Apa mazmumah? Sifat yang berdosa. Sifat yang salah namanya mazmumah. Apa itu mahmudah? Sifat-sifat terpuji, sifat yang bagus. Sifat kalau ada sama manusia orang senang sama awak, namanya mahmudah. Apa contohnya? Sabar, penyantun, ramah tamah, tidak dendam, berhati lapang, pemurah, penolong orang. Itu mahmudah namanya. Di hati itu ada orang jiwanya lapang. Itu di hati akan nampak di kehidupan dia. Orang kalau lapang jiwanya, ibu yang berbahagia, bagaimanapun banyak masalahnya, dia tidak marah. Duit ada masalah, anak masalah, laki bermasalah. Tapi ibu-ibu yang jiwanya lapang tetapnya bisa golak, bisa senyum. Itu namanya jiwa lapang. Itu hati itu. Jadi katanya kata Habib, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Itu ungkapan Habib, syair lagunya. Jaga hati. Persiapkan batin hati awak. Apa maknanya? Dibuang sifat-sifat yang tak bagus. Hari ini nyo awak ke bebu sebenarnya komando jawab kau di dunia kau apapun rantau awak jalan, tetap awak kau akan bermasalah sama manusia lain kalau hati awak tak terjaga. Kenapa terjadi masalah awak sama tetangga? Dia ada masalah hati. Kenapa boy gigi awak dengan saudara bertahun-tahun tak ditegur, tak pernah ke rumahnya karena masalah-masalah itu di hati, itu masalah hati. Kenapa awak dengan jemaah, dengan masalah dengan warga atau dengan orang-orang kampung awak bermasalah awak, itu di hati awak. Kalau hatiku bisa awak tata, dimanapun kita berada, orang senang sama awak, awak senang sama orang, kata orang awak datang sampai bertanya, pahit tapi bayu. Itu kalau hati kita tak bertanya orang, mana ibu sanu tu? Bertanya orang. Kalau hilang awak kan, tanya orang. Kakak tu mana? Dah lama dah jumpa awak. Lari dulu ni kakak tu. Ini kalau pindah tu apa dah? Bertanya orang. Tanyanya tanya positif. Ini kalau hati. Ada kadang orang hati itu sempit. Pokoknya tak aman saja di mana pun berada. Kadang kawan, ada saya punya tetangga, dia orang Riau lah. Jadi bapak dan ibu ini dia pegawai kedua-duanya. Pegawai itu agak-agak lain bawahnya kan. Satu dia pegawai, istri pegawai. Jadi numpang geser tanah dipakai untuk orang untuk putar mobil, tak bisa kadang. Tetangganya ada mobil, numpang
Jadi tanah di depan rumah ini, tanah di depan rumah yang punya mobil ini milik tetangga di sebelah. Tak bisa sedang numpang putar mobil. Kenapa itu? Tetangga. Umpama kan ke rumah yang punya mobil, ada mobil. Di sebelah itu tetangga. Tetangga itu ada tanah di depan itu dan kosong. Tidak ada apa-apa, tidak ada bangunan, kosong, kelompong, semak-semak, sama itu kan. Bermasalah kadang numpang awak samanya menggeser mobil, putar mobil kan. Tentu masalah itu tetangga kita. Apa masalah kau hati? Itulah contoh masalah hati itu kan. Ini kalau merusak, kau tak merusak banyak yang lain contohnya. Jadi tetangga ini sangat menentukan hubungan itu di masyarakat dengan hati awak kau sangat menentukan hubungan dengan orang banyak, dengan tetangga dan sebagainya. Banyak lagi itu. Jadi kita berlapang-lapang hidup bermasyarakat berlapang-lapang yang bisa dibantu-bantu. Ada punya awak kan bisa orang pakai tidak merusak, tidak habiskan, tidak apa pakailah. Orang punya tanah, tadi ibu punya tanah. Ada orang pakai untuk digunakan untuk yang sosial, tapi bukan ambilnya, pakai pinjam pakai je lah. Tanahku bukan tak mati, kan? Pakai tanahku, bukan itu ibadah. Orang pakai untuk mempunyai acara-acara positif, tapi kalau untuk berdansa, berjoget misalnya, untuk berdisco kan, menggoyang bor, ngubur goyang itu misalnya. Jangan sediakan, jangan fasilitasi yang salah itu. Atau untuk tempat menudi online, jangan. Ibu tanah ibu aku pakai nak, dapat. Pakai kami pakai yo. Untuk apa? Untuk membuat judi online, slot namanya kan. Biar anak-anak muda masuk biar cadia, biar pandainya. Itu jangan dikasih. Itu namanya menyediakan tempat maksiat, namanya. Itu contoh yang untuk yang ada pakai. Jadi hati. Jadi bagaimana kita menata hati di mana saja. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, orang kalau hatinya elok lapang, kau ibu seorang orang semenyo. Seorang orang semenyo. Jadi orang tak berpikir panjang memakai hak miliknya. Tapi kalau mamanya sempit hati ini, banyak kita masalah. Bertangga sama orang kan. Kalau umpamanya jatuh apa namanya itu daun magalia jatuh ke atap kita 2 lembar, itu usah dipermasalahkan. Tetangga kepanggil kawan, kak ikut daun mangga kak jatuh atau kami, tidak usah dikaji, itu biar aja lah, itu dipermasalahkan. Baca dong bang, kok atau awak aneh dia mau buah mangga apa? Biar aja lah, kalau rusak biar itu hati dengan hati dia main. Itu contoh. Banyak lain. Berjual lapang. Mungkin kita bantu saudara bantu. Mungkin kita bantu saudara. Yang paling tua ibu awak, yang paling tua awak, dia ada berdua adik awak. Kita yang tertua dan kita bisa mengayomi umpamanya banyak yang di bawah itu susah. Kita memungkinkan membantu, dibantu, diayomi, didamaikan. Itu hati jangannya saling membantu, hati itu lapang-lapangkan hati, lapangkan jiwa dengan tetangga, dengan famili. Kemanakah suami jangan buat gini seperti mana. Ikut siapa? Kemanakah suami elok semuanya. Ikut siapa? Ikut adik suami elok semuanya. Ikut siapa? Ikut adalah bisan elok semuanya. Jadi kalau begitu itu namanya menata hati itu. Itu namanya hablum minan nas, itu dia elok. Itulah yang kita elok begini menjelang masuk Ramadan. Tata hati. Jadi namanya persiapan ruhiyah. Yang kedua niat. Biasakan kita sekarang ini menata niat. Apa niat itu Ustaz? Rencana apa yang awak maksud? Ibu umpamanya makan, apa niatnya? Ibu umpamanya solat, apa niatnya? Ibu umpamanya bersedekah, apa niatnya? Ibu kemari kan apa niatnya? Itu niat tu. Karena Allah. Tu yang utamakan, kita rugi kita ibu.
Niat karena yang lain rugi kita. Berinfak karena dipuji rugi kita. Uang habis, pinti habis, hilang pahalanya. Rugi awak. Menyumbang awak ke masjid kau satu sak simen untuk apa? Pak biar awak dibilang orang dermawan atau hebat. Hilang niat, hilang pahalanya. Rugi kita. Uang habis bukan? Tujuan. Itu tata hati. Usahakan sekarang perbaguskan niat kita. Tuh. Yang kedua yang kita siapkan apa? Persiapan amal ibadah. Awak kadang berencana tu kan. Kita sekarang bulan Sabat. Tapi kadang kita merencanakan besok kerja bukan ibadah di Ramadan. Kita rencanakan besok lain dunia. Bulan puasa yang kedua mau balik besok awak akan berbuka bersama. Kemudian pasal yang kedua pulang kampung. Pasal yang 25 awak besok memanggil anak yatim. Pasal yang kedua kami juga rencana. Boleh saja. Awak besok pasal yang pertama awak menjualan lontong, mengalir di pasar kaget, namanya pedagang rencana. Pasal yang kelima besok awak mengalir besok di situ. Kemudian pasal sekian awak tu dan sebagainya. Cuba rencana ke pula ibadah. Saya besok solat tarawih seminggu besok di musola. Seminggu di masjid. Seminggu di masjid. Dan saya berencana pada malam ke-20 saya akan iktikaf di masjid. Saya akan usahakan iktikaf di sini. Satu. Saya akan usahakan mengkhatamkan Quran minimal sekali di rumah, di luar masjid. Kalau kamu sholat kan, biasa khatamnya. Tapi di masjid, di rumah, itu yang hebat. Rencanakan. Jadi amal awal itu kalau direncanakan, itu akan termotivasi awal. Ada rencana. Namanya kalau di dalam belajar ada program. Awak besok hari pertama itu awak akan berkumpul di situ dengan anak-anak awak. Puasa yang ke-10 awak akan bersedekah, berbuka. Kemudian saya akan begini, rencana. Habis maghrib besok saya akan usahakan ngaji dulu baru ke masjid. Habis isya pulang tarawih saya usahakan ngaji lagi. Habis menjelang sahur saya usahakan bangun kemudian ngaji lagi. Saya ingat satu hari satu juz. Maka itu rencanakan ibadah. Nah, saya berinfak sedekah besok, rencanakan hari ini. Kalau ada duit kita kan, umpama duit, besok ada duit besok belum puasa. Rencanakan, saya akan usahakan berinfak sedekah besok sekian setiap malam, sekian walaupun Rp1.000. Rencanakan. Karena amal yang sunat saja yang kita lakukan dalam Ramadan itu bernilaikan wajib. Coba yang sunat. Ibu kamu selalu dan jarang selalu bangun. Berencanakan saya besok akan usahakan besok duha di Ramadan setiap hari. Itu nilai wajib. Dapat pahala wajib. Duha 2 rakaat. Kemudian usahakan tahajud, usahakan hajat, usahakan yang sunat-sunat banyak. Itu luar biasa. Jadi amal itu kita usahakan, kita rencanakan. Kalau tidak direncanakan malah je ada. Tak ada program. Jadi saya pun juga anggota dewan kan menyampaikan itu rencana. Program. Kami besok kalau naik kata Pak Wali Kota, dulu kan waktu kampanye, ini yang punya kami, inilah program kami. Satu, kami besok kalau naik kami akan membangun ini, membuat ini, membuat itu. Itu rencana namanya program. Ditulun taknya dengan ibadah awal Ramadan kok. Namanya rencana. Jadi persiapkan rencana aman. Apa yang akan awak lakukan besok di Ramadan. Kalau tidak, sia-sia. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami al-ju'i wal 'atad. Berapa banyak orang-orang yang beribadah, yang berpuasa, ikut Ramadan, tapi tak dapat apa-apa tu. Tak dapat nilai-nilai Ramadan tu. Kenapa? Tak ada nilai. Puasanya nak, qiyamul nak, kena salah. Jadi siapkan rencana, persiapkan amal ibadah. Nah ibu-ibu yang berbahagia itu yang ketiga persiapan apa? Tazkiyatun nafsi. Hari ini kita persiapkan kesucian hati, kebersihan diri.
Dari mana? Dari salah. Salah dosa awak kini awak rencanakan banyak kini kau yang awak ingin taubatkan awak suci kini kau untuk mendapatkan Ramadan yang sempurna. Apa contoh? Sama Allah. Banyak salah awak sama Allah Ta'ala. Banyak salah kita sama Allah Ta'ala. Lalai iya. Banyak salah. Salah ngomong. Lalai waktu. Lalai pokoknya banyak. Perbanyak istighfar. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada hari ini. Nah, kedua siapa? Orang lagi. Sama orang banyak salah. Sama suami, tetangga, orang tua. Jadi makanya besok menjelang puasa harus kita lakukan, kita jalan ini. 3 manusia. Kita bertemu sama dia. 1 suami, yang kedua orang tua, ketiga tetangga ataupun kerabat-kerabat awak atau orang muslim yang 3 itu. Namanya hablum minan nas. Harus bagus sama manusia. Jangan tak bagus. Kalau bersalah sama manusia, harus cari manusia. Minta ridhokan, minta ikhlaskan sama dia. Orang tua. Karena orang tua kita banyak kadang-kadang kita sepele kan, ibu. Banyak kita sepele kan. Kadang kita minta apa, kadang hadir kan, sepele kan. Itu bukan mama itu. Cari orang tua. Ya masih ada orang tua. Kalau yang sudah wafat cari kuburan, tak bisa. Sekurang-kurang doakan. Yang tak yang wafat. Tapi jangan lopeh, jangan lepas. Ada kita punya rencana. Cari orang tua kalau masih ada. Minta sama dia diikhlaskan semua salah kehilapan kita sebenarnya. Hanya kadang-kadang salah. Makanya ujian kepada anak itu ibu yang berbagai. Yang pertama, kalau sama kita orang tua itu hidup, pertama banyak pahala kita. Karena ada pilihan. Itu pasti terjadi. Kalau sama awak orang tua hari-hari banyak dosa semuanya. Tapi banyak pahala awak, banyak pahala. Jadi orang tua yang sama anak dia hidupnya hari-hari banyak. Kadang dosa anak sama orang tua itu, tapi banyak pula pahala anak itu dari Allah Ta'ala. Apa contoh? Tentu itu. Kalau berjumpa sama orang tua setiap hari itu, tentu ada yang salah kan? Ada yang apa nama kalau bahasa awak tersinggung kan? Kadang tersinggung, kadang terkasar ngomong. Itu manusiawi. Kadang mak aku kadang-kadang tak cocok dengan apa awak bilang, mak kau hanya tersinggungnya kan? Itu manusiawi. Kalau ada anak awak, anak amak, anak orang tua tak pernah sama dia semalam pun, memang tak ada dosa sama dia, tapi kan dia tak ngurus. Yang hebat adalah mengurus orang tua itu hebat banget. Beda pula orang tu dia jauh di Medan, tak pernah sama dia semalam orang tua kita. Abang kita tu ada kita kan, kita yang sama kita banyak mungkin sama kita dosa-dosa orang tua, dosa kita tapi banyak pahala kita banyak pahalanya. Kenapa? Kita melindungi, membina, mengayomi, mengurus orang tua, itu hebat itu. Kalau makanya hari itu menjelang puasa bawa sama orang tua bilang, Pak, Ibu, mungkin selama kau banyak kata kasar, kata yang tak sengaja mungkin banyak amat terjebak. Maafkan nama dia kalau masuk, tak maaf sebenarnya. Pahala berapa banyak pahala ni? Luar biasa. Kalilah 24 jam kita berbalas. Kena semua pahala apa? Tu orang tua. Yang kedua suami laki awak pasti banyak ada dosa awak. Yakin tak? Atau kami lah lelaki banyak dosa awak. Laki bini ke ibu? Kalau tidak laki bini, kalau tidak bini laki. Itu biasa manusiawi. Al-insan mahalu khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Jadi kalau manusia salah, lupa, tersalah, terlupa, itu manusia.
Apalah awak sama bini awak, sama suami awak 24 jam di rumah, pagi, sore, siang, non-stop. Tentu ada kata-kata yang mungkin menyinggung. Ada mungkin suami awak yang tersinggung oleh awak, atau sebaliknya suami menyinggung isteri. Ada mungkin. Itu makanya awak kalau tak lepas salah kan. Kalau gunanya, tak maaf. Tidak usah tertanya lagi. Pokoknya jangan tertanya. Kalau ada dosa awak sama Dinda, maaf kaya, jangan tanya. Dosa mana bang? Jangan tanya dulu. Bayo tu. Jangan jujur. Kalau bisa bagus, tapi kalau umpama menyakitkan itu jangan jujur. Dosa awak maaf kaya, kata suami, dosa yang mana? Dosa kami tak tanya. Tapi ibu jangan tanya dulu. Kalau suami tak maaf dosa bang ya, dosa yang mana ya kan? Jangan payah kau tu. Kalau kau sampainya jujur kau, ibu singgung dulu. Kita pun enak. Makanya maafkan semua salah dan dosa. Dosa dia sengaja, dosa yang tak sengaja, habiskan semuanya dengan suami. Yang kadang awak tu ibu yang berbahagia tanpa sadar awak kan, ngoceh-ngoceh je di rumah. Kadang suami telefon awak. Kadang awak lah suami lah duduk dan dia menunggu kopi. Sibuk je melampir. Lah sibuknya memang kan lah jam-jam. Suami awak inilah lah dah menunggu di kopi dia. Teh kan, nak sarapan pagi awak sibuk je apa. Tersinggung suami awak. Marah je kan, apa dosa kan? Itu makanya. Jadi kita maaf. Itu namanya tazkiyatun nafsi, pensucian diri menjelang rumah. Nah, apalagi ibu yang berbahagia. Kadang banyak terjadi, kadang ya ibu kita lah. Tanpa kita pikirkan rupa ada salawat sama suami kau yang tak bisa dimaafkan. Kecuali kita jujur. Apa? Menyangkut piti uang. Macam kita mencuci bajunya atau celananya, ketemu uang itu 50 ribu di kantongnya kan, wah ambil duit, wah simpan, dia jawab. Itu salah, itu jangan dalam kamu. Ini dua suami kan, wah simpan, wah diam punya kan. Nak tu dia bilang, dia bilang duit. Nampak mana duit aku mana? Dia kehilangan. Kita tahu kita ngambil. Tak boleh. Sampaikan sama dia. Dulu pernah tahun sekian atau hari itu, aku cuci celana kan, ada itu uang 5 ribu kan, ambil untuk mereka. Sampai je. Yalah. Itu rupanya. Sampai habis. Jangan sembunyikan. Itu namanya adalah manusia. Maaf. Nah, orang tua suami. Andai tolan siapa tetangga orang kampung, maka kita bagus. Menjelang puasa undang orang-orang banyak. Tetangga dekat, tetangga jauh diundang ke rumah awak, masa awak namanya berdoa selamat. Macam mereka apa berdoa. Mereka selalu ada cara berdoa di rumah family. Undangnya awak kan. Apa tujuannya? Silaturahim, menghapuskan dosa. Dikumpulkan dosa-dosa ataupun yang family tetangga kumpulkan. Disampaikan oleh putra rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hajat kami daripada sepangkalan. Mengadakan acara pada malam hari ini yang pertama sekali dalam rangka bersyukur kalau kita akan masuk Ramadan lagi. Yang kedua, kalau ada kami bersalah kepada semua kita, mungkin tak disengaja atau disengaja selama ini, maka kami mohon dimaafkan. Dimaafkan Bapak Ibu, maafkan. Yang ketiga, apa hajat? Yang ketiga, hajat kami ini emak saya ataupun orang tua kami atau nenek kami rencana akan melakukan suluk atau ibadah atau umroh. Aku kan? Melakukan suluk ataupun ibadah dan Ramadan. Doakan meminta doa untuk Bapak Ibu sekalian agar mereka dimudahkan oleh Allah Taala melakukan ibadah suluk ataupun umroh hendaknya di Ramadan. Itu hanya kami. Habis itu, apa lagi? Baca Yasin, tahlil, berdoa, apa lagi? Makan basamu. Makan basamu. Begitu adat kita yang sudah kita lakukan dan banyak
bagus sekali manfaatnya. Ilmu yang berbagai. Nah, itu persiapan kita. Persiapan tazkiyatun nafsi, persiapan diri. Nah, kemudian apa lagi? Persiapan aidatul ilmi, persiapan pengetahuan ilmu. Apa ilmu? Pengetahuan. Tahu awak tentang ibadah awak tu, ilmunya. Awak puasa kan tahu awak puasa apa? Apa yang membatalkan puasa tu? Apa rukun puasa tu? Apa sunat puasa tu? Kapan tu puasa? Apa batasnya? Itu diketahui. Apa contoh? Ada orang berpuasa. Setelah itu berbunyi berbuka puasa, ini berbuka kan? Allahumma lakasumtu wa alaika amantu wa ala rizqi rahmatika ya alamin. Dibacakan kan? Ada ibu-ibu sebagian masih sibuknya dapur di warungnya, sibuk di dapurnya, sibuk di luar menyapu bagian kurang lah buku. Batal ke puasanya tak batal, tapi ibu itu tak dapat pahala. Kenapa? Karena disunahkan oleh Nabi segera berbuka. Jadi segera akan berbuka dulu, makan nanti akan berbuka. Allahumma lakasumtu wa bunyi. Langsung ambil ya kan? Langsung ambil aja. Lah batal puasa wah. Lah dapat kita ibadahnya. Batal puasa wah. Makan nanti lah makan. Itu cara kita dalam menghadapi puasanya. Jadi ilmu itu. Mana lagi contohnya? Disunahkan kita yang berpuasa besok ibu-ibu melambat-lambatkan makan sahur. Kalau tadi menyegerakan berbuka, yang kedua melambatkan, mentakhirkan makan sahur. Apa rahasianya? Jadi ibu-ibu kalau makan sahur jam 2 boleh tak? Boleh tak itu? Awak besok umpama sahur kan jam 2 siang, jam 2 malam, jam 2 pagi, kita bangun makan sana. Sah saja. Maka besoknya kan puasa. Makan boleh ada atau jam 1. Tak makan pun apa-apa tu. Tak sahur. Tapi agama disunatkan mentakhirkan, melambatkan makan sahur. Apa contoh? Kalau umpama waktu masuk jam 5, kita disunatkan makan dulu jam setengah 5 atau jam 4 lewat lah kan. Makan agak setengah jam, dekat makan kan sepanjang cukup lah kan dengan macam-macam sarapan pakai. Ada waktu lagi lebih kurang 20 minit menjelang waktu masuk kita istirahat. Biasanya itu 10 minit menjelang waktu imsak, menjelang waktu subuh bunyi itu sini naik. Itu belum batas. Kalau makan boleh makan, masih boleh makan. Tapi kalau bisa jangan makan. Kalau kita tadi makan di pukul 4, lapang waktu awak bisa solat subuh berjamaah, bisa ke musola, ke masjid, bisa ibadah santai. Tapi kalau kita bangun jam 2 makan, kita tidur lagi, bisa sampai jam 6 bangun atau jam 7. Itu akibatnya. Dan inilah yang banyak dulu orang berbuat zaman dulu. Orang tua awak kan bangunnya jam 1 jam 2, bangunnya orang bangun awak terlambat makan sahur. Bangunnya jam 2 makannya. Itu kadang-kadang dulu kita enggak ada. Makin maju dunia, makin banyak yang bisa kita ambil manfaatnya. Maksud ini ilmu namanya. Ilmunya adalah melambatkan makan sahur, mencepatkan berbuka puasa dan sebagainya. Banyak ilmu. Tahu kita mana yang merusak puasa, mana yang membatalkan pahala puasa. Itu ilmu. Mana contohnya? Orang baik berpuasa itu kalau dia melakukan umpamanya dia melakukan menggibah atau yang menengok yang tidak bagus atau bercerah-cerah mendengarkan yang tidak bagus, memang tak batal puasa, tapi batal pahala puasa. Pahalanya habis, puasa sudah batal. Tapi kalau makan awak sekadar ya batal puasa. Tapi kalau tak makan awak dah tetap ada puasa, tapi nilainya tak ada. Inilah kata Nabi, kam min shaimin
Laisa lahu siyamin siyami. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, tapi mereka tidak apa-apa kecuali lapar. Nah, kenapa? Tidak ditahannya dulu nafsunya dong. Nafsu ngomongnya, nafsu matunya, nafsu lalanya tahan dong. Sehingga dia puasa nah lapar, tapi ngomongnya, melihatnya, lagunya tak berubah dia sekarang. Lagu dangdut juga baru, dangdut. Rubah besok tukar besok iramanya apa? Irama mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe bacakan itu yes. Biar jangan bermasalah pada. Itu ilmu tentang puasa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka insyaallah kita besok kalau Allah sampaikan ke Ramadan, maka bermaknalah adalah makna dan keberkatan dan manfaat yang didapat oleh kita dalam Ramadan besok kalau kita ada kesiapan. Insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ibu yang berbahagia. Mungkin itulah yang bisa disampaikan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada yang tanya boleh tanya. Kalau ada yang ragu boleh tanya. Tentang puasa kan dan sebagainya boleh tanya. Jadi kesimpulannya pula paham. Itu sebabnya. Dapat hasil. Yang kalau bertanya kan tidak paham. Kalau lah diam kita paham. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala